Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semuanya, baik kita yang mengikuti ibadah secara langsung maupun kita yang mengikuti ibadah secara online. Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan kembali seri pelajaran kita. Tema kita di bulan ini adalah deeper atau lebih dalam lagi. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana supaya kita lebih dalam lagi dalam persekutuan dan keintiman kita dengan Tuhan. Kemudian kita lebih dalam lagi di dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Tapi kemudian kita melanjutkan lagi seri pelajaran lebih dalam lagi dalam pertumbuhan dan pengenalan yang kita yang benar akan Tuhan yang hidup. Tapi di hari ini, di minggu ini kita mau belajar tentang deeper in love with you. Artinya kita lebih dalam lagi dalam mengasihi akan Tuhan, tapi juga mengasihi akan sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi sebelumnya mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat satu kesempatan yang baik dalam hidup kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan di saat ini kami akan mendengarkan perkataan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, tapi urapi kami semuanya, agar hati kami, pikiran kami siap untuk menerima berkat yang baru dari firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang kami dengar itu akan mengubahkan arah langkah hidup kami. Itu akan membawa kami makin diubahkan, semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Berbicaralah kepada kami, beri kami telinga seorang murid yang mau mendengar dan mau melakukannya. Dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengingatkan lagi agar sebelum kita mendengar lebih jauh lagi pembacaan firman Tuhan, kita mau belajar juga, mau menyiapkan catatan kita, sehingga memastikan bukan hanya kita sekedar ingin mendengar khotbah, tapi sungguh-sungguh kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ingin hanya mendengar khotbah, kita hanya menyiapkan telinga kita. Tapi mungkin kalau kita mau belajar, maka kita juga mempersiapkan catatan supaya kita bisa belajar lebih lagi. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau ditanyakan kepada setiap kita, orang-orang percaya, apakah Anda mengasihi Tuhan? Tentu jawabannya semua sepakat mengatakan yang sama, kami mengasihi Tuhan, atau saya mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kasih Tuhan kepada kita tentu tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena kasih Tuhan adalah kasih yang sungguh, kasih yang nyata, kasih yang real dan sudah terbukti. Bahkan kalau hari ini pun kita ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih Tuhan. Namun bagaimana dengan kasih kita kepada Tuhan? Nah, hari ini kita mau belajar. Tujuan dari khotbah ini adalah agar kita dapat mengerti dengan benar tentang kasih, tapi juga kita makin mengalami kebesaran kasih Tuhan, makin kita bertumbuh dan mengenal kasih karunia Tuhan di tengah kehidupan kita, agar dalam kehidupan kita lah kemudian kita makin lebih lagi mengasihi Tuhan, makin lebih lagi kita mengasihi sesama kita. Lewat hidup kita lah Tuhan dipermuliakan. Kita mau belajar dari satu kisah yang menarik dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Saya bacakan terlebih dahulu dari ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-38. Demikian puji firman Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika Tuhan Yesus diundang oleh seorang Farisi yang bernama Simon, maka Tuhan menyanggupi untuk mau datang memenuhi undangan dari Simon. Pada waktu datang ke rumah Simon, kemudian Tuhan Yesus sementara makan, dan pada waktu sementara makan itulah ada seorang perempuan. Perempuan ini adalah perempuan yang terkenal berdosa. Namun yang menariknya, Alkitab mengatakan dia mendengar bahwa Yesus datang dan sedang makan di rumah dari Simon. Sesuatu yang rupa-rupanya dia sudah tunggu sejak lama. Selama ini dia hanya mungkin mendengar tentang Yesus saja, apa yang dilakukan dan lain sebagainya. Sehingga kemudian dari apa yang dia dengar itu telah menimbulkan iman yang membuatnya percaya bahwa Yesuslah yang sanggup menolong dan melepaskan dia dari dosa, dari kesalahan yang begitu berat, yang begitu dalam.
Dan bagi banyak orang dianggap sebagai seorang yang sangat berdosa. Sebab itu ketika dia mendengar Yesus sedang makan di rumah Simon, maka dia kemudian memberanikan diri datang dengan kerendahan hati, dengan membawa buli-buli berisi minyak yang begitu mahal. Kemudian dia masuk ke rumah Simon, tentu saja tanpa permisi, karena dia masuknya dengan diam-diam. Dia berdiri di belakang Yesus, dekat kaki Tuhan Yesus, kemudian dia menangis dan air matanya ditumpahkan pada kaki Tuhan, dan kemudian dia membersihkan kaki Tuhan itu dengan rambutnya, menyekanya dengan rambutnya, dan kemudian menciumnya dan memberikan minyak yang begitu mahal sehingga baunya tercium sampai seluruh ruangan di tempat itu. Saudara dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar dari firman kebenaran ini adalah bahwa yang harus kita mengerti dalam hidup kita, kasih itu berasal dari Tuhan. Dalam bahasa Yunani, kata kasih itu ada berbagai macam. Ada kasih eros, ada philia, ada storge, tapi juga ada agape. Kalau di bahasa Indonesia kita hanya mengenalnya kasih. Tetapi secara spesifik dalam bahasa Yunani lebih ditegaskan. Ada kasih eros, philia, storge, dan agape. Nah, kasih manusia itu sifatnya ada eros, ada philia, ada storge, juga kasih antara orang tua dan anak dan lain sebagainya. Tapi ada kasih yang tingkatnya yang lebih tinggi, yaitu kasih agape, kasih yang ilahi, kasih yang daripada Allah. Kita harus mengerti bahwa Tuhanlah yang lebih dulu mengasihi kehidupan kita, sebagaimana yang Tuhan kerjakan di tengah kehidupan wanita ini. Tuhanlah yang lebih dulu mengasihinya, sehingga Tuhan tidak menolaknya ketika dia datang kepada Tuhan, sebagaimana penolakan secara halus yang dilakukan oleh Simon. Tapi Tuhan menerimanya. Tuhan mengizinkan dia untuk kemudian membasahi kaki Tuhan dengan air matanya, menyeka dengan rambutnya, kemudian mencium kakinya dan menuangkan minyak. Ketika Tuhan mengizinkannya, membiarkannya melakukan itu semuanya, artinya Tuhan tidak menolaknya, Tuhan menerimanya dan Tuhan mengasihinya. Dan ini menyadarkan kepada kita semuanya, Tuhanlah yang lebih dulu mengasihi akan kita. Seringkali kita memiliki cara pandang berpikir yang berbeda. Kita pikir kalau kitalah yang lebih dulu mengasihi Tuhan, baru Tuhan akan mengasihi kita. Kita memberi kepada Tuhan supaya kita bisa menerima lebih lagi. Sebenarnya yang harus kita mengerti adalah bahwa Tuhanlah yang lebih dulu mengasihi kita. Ketika Tuhan mencurahkan, memberikan kasih agape-Nya, terutama melalui anaknya Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib menyerahkan dirinya, dan kita menerimanya dengan iman percaya, maka kasih agape, kasih Allah itu ada dalam hidup saudara dan saya. Kita miliki kasih itu, dan lewat kasih itulah kemudian kita dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih itu bertumbuh. Itu sebabnya kita mesti bertumbuh di dalam kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, karakteristik dari kasih itu adalah memberi. Kasih tidak mengharap kembali, tapi kasih itu memberi dengan ketulusan hati dan dengan sukacita iman. Dan inilah yang ditunjukkan oleh perempuan ini. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke rumah dari orang Farisi ini, dari Simon, Simon tidak melakukan hal yang seharusnya dikerjakan sebagaimana semestinya, yaitu mempersiapkan air bagi tamu yang datang, supaya tamu yang datang kemudian bisa mencuci tangannya, membasuh mukanya atau mencuci kakinya, dan kemudian ada kain yang bisa membuatnya untuk mengeringkan tangannya yang basah dan lain sebagainya. Lalu kemudian mencium tamu yang datang dan mengurapinya dengan minyak yang murah, minyak yang biasa. Itu sebagai sesuatu yang lazim, yang biasa, dan menjadi adat istiadat. Padahal dia orang Farisi, seorang yang biasanya begitu kuat dengan aturan. Tetapi ternyata dia tidak melakukannya sama sekali. Namun apa yang tidak dikerjakan oleh Simon telah dikerjakan oleh perempuan ini. Mengapa perempuan ini mengerjakan hal yang bukan hanya baik, tapi yang terbaik. Bukan hanya biasa, tapi yang luar biasa. Kalau yang biasa orang hanya menyediakan air untuk membersihkan kaki ataupun tangan, tapi wanita ini telah mengerjakan sesuatu yang lebih baik. Dia membasahi kaki Tuhan, membersihkannya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya sendiri. Kemudian dia mencium untuk membersihkan kaki Tuhan, menyambutnya.
Dan kemudian dia membuka buli-buli yang berisi minyak yang begitu mahal. Bukan hanya minyak yang murah yang biasa, tapi minyak yang mahal, yang terbaik yang dia berikan. Kemudian Tuhan mengingatkan lagi kepada kita, semakin kita banyak mengalami kasih Tuhan, semakin kita banyak merasakan kasih Tuhan, semakin kita mengenal kasih karunia Tuhan di tengah kehidupan kita, maka semakin kita akan banyak berbuat kasih. Dari konteks ini kita jelas mengetahui siapa yang lebih banyak berbuat kasih. Tentu saja bukan orang Farisi ini, melainkan perempuan yang berdosa. Mengapa demikian? Tuhan Yesus memberikan perumpamaannya. Ada dua orang yang berhutang pada pelepas uang atau pada rentenir. Seseorang yang kemudian melepaskan uang tentu saja dengan bunga. Dan bukan hanya bunga tapi berbunga-bunga. Artinya kalau belum sanggup membayar, pokoknya bayar bunganya dulu. Bunganya belum sanggup juga, ada bunga lagi dan bunga lagi. Kalau kita hidup sedang dalam keadaan berbunga-bunga, itu artinya menunjukkan kita sedang happy, sedang senang dan bersuka cita. Tapi sebaliknya, kalau kita terjerat dan terikat dengan hutang dan hutangnya kemudian berbunga-bunga, itu membuat kita akan tertekan, stres dan lain sebagainya. Nah, dua orang punya hutang jumlahnya berbeda. Yang satu 500 dinar, yang satunya lagi 50. Jauh berbeda. Lalu kedua-duanya dipastikan nggak sanggup bayar. Kalau orang yang melepas uang itu menghapuskan hutang kedua-duanya. Tuhan berkata kepada Simon, yang mana yang lebih bersuka cita? Yang mana lebih bersyukur dan berterima kasih dan mengasihi yang menghapuskan hutangnya? Simon mengatakan, tentu saja orang yang hutangnya paling banyak. Tuhan mengatakan, betul katamu itu, wanita ini telah melakukannya. Orang yang paling banyak mengalami kasih Tuhan. Wanita ini merasakan bahwa dirinya orang yang paling berdosa, paling kotor, mungkin paling menjijikkan, paling najis dan lain sebagainya. Sehingga mungkin dianggap sampah oleh masyarakat. Tidak dipandang, tidak dianggap, diremehkan, direndahkan, dihina dan lain sebagainya. Namun demikian, Tuhan mengasihi, menerima dan mengampuninya. Ketika dia mengalami itu semuanya, membuatnya memberi yang terbaik bagi Tuhan. Itu sebabnya betapa pentingnya kita mengalami kasih Tuhan di tengah kehidupan kita. Sehingga ketika kita sudah mengalami Tuhan dalam hidup kita, bagi kita kemudian untuk mau beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, itu bukan menjadi satu beban, satu kewajiban bagi kita, tapi itu satu kesukaan. Karena kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Kita mau mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Kita mau mengampuni orang lain, mengasihi orang lain, berbuat baik kepada orang lain, sebagaimana Bapa kita yang baik telah mengasihi setiap kita. Dengan singkatnya, kita mau memperlakukan orang lain sebagaimana Tuhan telah memperlakukan setiap kita. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan Yesus kemudian melihat kepada wanita itu, Tuhan mau menyatakan perkenanannya. Dan Tuhan mengatakan dosamu sudah diampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, penerimaan, pengampunan, dan kasih Tuhan telah mengubahkan arah hidupnya. Selama ini dia bergumul untuk mau keluar, bisa lepas dari ikatan dosa yang begitu mengikat dalam hidupnya, dan membuat hidupnya hidup dengan rasa bersalah, tertuduh, ketakutan, dan lain sebagainya. Namun ketika dia mulai mendengar tentang Yesus, ada kabar bahagia yang dia dengar. Dan itulah yang kemudian membawanya datang kepada Tuhan dan melakukan hal yang luar biasa. Sebab itu kasih kita mesti bertumbuh. Bagaimana kasih bertumbuh? Kita harus banyak mengalami kebesaran kasih Tuhan dan makin mengenal kasih karunia Tuhan. Tuhan yang mulia mau menjadi hina supaya kita yang hina menjadi mulia lagi di hadapan Tuhan. Ingat ketika manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Tuhan yang mulia mau turun di dunia ini menjadi hina supaya kita yang hina menjadi mulia. Demikian juga Dia Tuhan yang bertata di atas kerajaannya yang mulia. Tuhan yang luar biasa, yang kaya, tapi Dia mau menjadi miskin supaya kita yang miskin diperkaya dalam anugerahnya. Dia Tuhan yang mau menderita dan mau menjadi sakit, sehingga oleh bilur-bilurnya kita yang sakit, kita yang lemah, kita dikuatkan dan dipulihkan kembali dalam anugerah Tuhan. Demikian juga kita mau belajar sebagaimana kita orang yang seharusnya tidak layak. Kita dikasihi Tuhan bukan karena kita orang yang layak untuk dikasihi, bukan karena kita orang yang paling patut dikasihi, karena kita lebih baik daripada orang lain,
Tapi kita dikasihi oleh Tuhan karena Tuhan mengasihi kita, karena anugerahnya. Sesungguhnya Anda dan saya bukan orang yang layak untuk dikasihi, tapi Tuhan melayakkannya dalam anugerahnya. Sehingga kita semua dikasihi oleh Tuhan. Maka kita pun juga harus memperlakukan yang sama kepada orang yang lain, sebagaimana Tuhan telah memperlakukan kita. Sehingga kita dapat mengampuni, mengasihi, dan menerima orang lain, sebagaimana juga Tuhan telah mengasihi, mengampuni, dan menerima kita apa adanya. Yang terakhir, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari belajarlah untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, setelah Tuhan memandang kepada Simon, lalu Tuhan Yesus memandang kepada perempuan itu dan berkata kepadanya pada ayat yang ke-48, dosamu telah diampuni. Sesuatu yang sangat dirindukan, sesuatu yang sangat didambakan. Ketika Tuhan berkata dosamu diampuni, itu sangat melegakan dalam hidupnya, mendatangkan sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Selama ini dia hidup dalam ketakutan, selama ini dia hidup dengan rasa bersalah, tertuduh, terhina, dan lain sebagainya. Namun ketika hidup dalam kasih, ingat, di dalam kasih tidak ada lagi ketakutan, dalam kasih tidak ada lagi hukuman. Tapi dalam kasih Tuhan kita bisa merasakan ada kelegaan, ada pengampunan, ada penerimaan, ada berkat Tuhan. Sehingga dia merasakan sukacita. Dia tidak berani memandang kepada Tuhan. Saya percaya dia hanya menundukkan kepalanya. Dia malu, jangankan memandang Tuhan, memandang sekeliling orang juga dia malu. Dia menyadari tentang keberadaan dirinya, dan itulah menunjukkan sikap kerendahan hati. Orang yang rendah hati sadar tentang siapa dirinya, bahwa dirinya adalah orang berdosa yang gak layak. Tapi lewat kasih anugerah Tuhanlah, Tuhan memandang perempuan itu dan berkata, dosamu telah diampuni. Dan itulah kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan buat setiap kita. Ketika orang mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya, maka dia juga mau menyatakan kasihnya kepada orang lain. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita hidup di dalam kasih, maka dalam kehidupan kita nggak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi hukuman dan rasa bersalah. Dan ayat yang ke-50, Tuhan berkata kepada wanita itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Imannya telah menyelamatkannya. Imannya telah membuatnya berjumpa dengan Yesus, mengalami keselamatan dan pengampunan. Tapi juga Tuhan berkata, pergilah dalam damai sejahtera. Dosa tidak bisa membuat kita mengalami sejahtera. Dosa tidak bisa membuat kita bersuka cita. Dosa tidak bisa membuat kita bahagia. Namun pengampunan daripada Tuhanlah yang kemudian bisa membuat kita mengalami sukacita. Kita mengalami kelepasan, kelegaan, damai sejahtera di dalam hidup kita. Ketika kita berdosa, ada dosa yang ada dalam hidup kita, membuat kita hilang damai sejahtera. Tapi dengan pengampunan daripada Tuhan, kita mengalami damai sejahteranya yang melampaui segala akal. Sebab itulah Tuhan memberikan lagi satu hal yang luar biasa di tengah kehidupannya. Sebab itu setelah yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar deeper in love with you. Makinlah kita belajar makin mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Semakin kita menyadari dan mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita, membuat kita makin mengasihi Tuhan. Sehingga ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita melayani Tuhan, memberi kepada Tuhan, bukan dengan paksaan, tapi dengan sukacita. Ekspresi sukacita kita karena kita telah dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita kerjakan itu dalam hidup kita, sehingga melalui hidup kita lah kasih itu nyata. Sehingga melalui hidup kita lah orang bisa melihat kasih Tuhan di tengah kehidupan setiap kita. Hiduplah dalam kasih, maka hidup kita bisa menjadi berkat buat banyak orang, dan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan yang hidup. Ingatlah, seseorang bisa saja memberi tanpa mengasihi, tapi kalau orang mengasihi, tidak mungkin dia tidak akan memberi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang telah kami dengar. Kami berterima kasih dan bersyukur lagi buat anugerah-Mu setiap kami. Engkau yang lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Sehingga dalam kebaikan-Mu lah kami dapat menerima kasih-Mu Tuhan. Kasih agape itu. Sehingga kami orang yang hina, orang yang berdosa telah diampuni dan dilayakkan dalam anugerah Tuhan. Diterima kembali sebagai anak-Mu Tuhan. Dan kami mau belajar juga mau hidup di dalam kasih. Sebagaimana kami banyak mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, maka kami juga mau belajar untuk mau banyak
berbuat kasih baik kepada Tuhan maupun kepada orang yang lain di sekitar kami, sebagaimana Tuhan telah mengasihi dan memberkati kehidupan ini. Terima kasih Tuhan yang baik meteraikan firman dalam hidup kami untuk kami dapat kerjakan dalam hidup ini setiap hari. Berkati juga Tuhan kami semua yang boleh beribadah kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Hidup kami diubahkan, dijamah, dilawat oleh kuasa Tuhan. Tapi juga kami mengalami berkat anugerah yang baru di tengah kehidupan kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, arahkan tanganmu, hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya di saat ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus Tuhan menolong dan menyertai setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai sekarang ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, tetap bersukacita di dalam Tuhan.